pakai needle ya. Needle-nya yang kecil. Kalau kalian mau kok sama ini heparin ya. Heparin. Biar tidak menggumpal. Ya. Ya. Anda bisa pakai biasanya mintanya yang ini ya 1 cc aja, atau bisa pakai yang kecil ini juga, yang tuberkulin 1 cc atau 3 cc. Kalau misal bisa banyak, boleh Anda ke 2 cc. Tetapi kalau misal yang di sini tuh kecil banget ya, kemudian bisa berubah, Anda bisa ngambil pakai 1 cc. Kita biasanya kalau minta ini ya, dibawa dalam kondisi dingin, kemudian kasih es batu di dalamnya sini. Jadi disiapkan kalau akan pemeriksaan. Jangan, biar emang prosedurnya seperti itu. Jadi dikasih es batu dingin. Di dalam di luar. Di dalam Di sini ya. itu nggak akan ngegumpal. Justru nanti pakai heparin kan? Fungsi heparin itu untuk antikoagulan. Bentar ya. Ada botol kosong ya, vial. Anda ambil karetnya ya. Itu baru. Sini enggak. Ini buat kalau ada bisturi kalian atau pisau ya, kalian bisa digunting juga bisa tuh. Gunting jadi kecil hanya untuk menancapkan ininya aja nanti ya. Oke, sepetnya bisa pakai yang 3 cc atau 1 cc. Kemudian kasa nanti untuk depthnya, sama persiapkan ini apa, plaster. Kemudian ada needle ya, pakainya nomor 23 atau yang lebih kecil, jangan yang besar. Karena apa? Nanti yang akan disuntikan ke pasien tuh yang ini ya. Kenapa bukan pakai yang ini? Kalau ini udah kecil, kalau saya biasanya suka pakai untuk ngambil heparinnya pakai yang nomor 23 ya. Kemudian nanti diganti untuk ke pasiennya itu pakai yang ini ya. Yang 1 cc ini untuk yang diradialis dan brachialis itu bisa ya. Tapi kalau yang di femoral itu mau pakai ini Anda bisa ya, pakai yang kecil juga bisa. Kalau yang di femoral mah disarankan pakainya nomor tetap 23, tetap 1 pasang ini ya. Cuman kalau Anda mau pakai yang ini, needle ini ya, ngambil heparinnya nanti nggak pakai needle ini juga ya. Karena apa? Karena nanti kalau needle-nya udah dipakai untuk ngambil heparin, terus udah gitu ke pasienin, pasiennya sakit karena needle-nya jadi tidak tajam lagi karena sudah nembus ini nih heparinnya ini ya. Oke, kemudian siapkan es batu di sini ya, dimasukkan sedikit aja, nggak usah banyak-banyak, biar menjaga situasinya dingin aja ya. Kemudian siapkan ini karet-karet nanti untuk nutup di ujungnya ya. Kemudian alkohol swab dan handscoon-nya bersih, steril, bersih ya. Heparin jangan lupa. Nah, persiapannya kalau AGD itu di bawahnya, di laboratoriumnya, dia harus ada pemanasan alat dulu ya.
Sehingga ketika kita meriksa AGD yang ke lab, kita harus kabari dulu ke orang labnya supaya disiapkan, sehingga begitu sampelnya ada langsung dikerjakan gitu ya. Itu satu. Yang kedua, di lembar lembar formulirnya harus dituliskan suhu, karena itu juga berpengaruh, suhu pasien ya. Dan kalau yang pakai ventilator itu dituliskan FiO2-nya berapa gitu ya. Oke. Ini alat-alatnya sudah siap. Kemudian kita akan ke pasien ya. Assalamualaikum Bu. Boleh lihat gelang identitasnya ya Bu ya. Tadi malam tidurnya gimana Bu? Nyenyakah? Atau ada keluhan? Nggak ada. Iya Ibu, boleh disebutkan nama dan tanggal lahirnya. Oh iya, Bu Mira. Ibu perkenalkan, nama saya nama saya perawat Evi. Saya yang berdinas di pagi hari ini. Kebetulan ini Ibu tampak sesak, sehingga dari dokter menginstruksikan untuk mengambil AGD. Jadi diperiksa Bu, AGD itu apa? Jadi diambil darah, tapi diambil darahnya dari arteri ya yang berdenyut. Nanti kita lihat ya Bu ya, di daerah mana yang akan diambilnya ya. Nanti saya akan coba dulu di tangan. Kalau di tangan nggak bisa, nanti ke femoral ya Bu ya, ke sini Bu, ke selangkangan ya. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Kemudian ada yang ditanyakan tidak Bu? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita akan lakukan sekarang ya Bu ya. Oke, jangan lupa tutup sampiran, kemudian atur pencahayaan, kenyamanan pasien ya, atur posisi ya. Kemudian kita menyiapkan ya, menyiapkannya. Oke, kita mau pakai yang di tangan ya, berarti ini yang manual ya. Nanti ada yang langsung udah pak. Saya inikan dulu yang manual. Berarti kita pakai yang ini aja, yang 1 cc ya. Yang 3 cc boleh? Boleh. Nah, cuman tadi kalau yang 3 cc berarti jarumnya diganti. Ya? Oke, kalau yang pakai ini sama ya, 6. Ya. Kita akan mengambil heparin dulu ya, jadi membasahi iya dengan heparin. Fungsinya apa? Biar darahnya nggak beku. Ya, dibasahin, ditarik, kemudian dibuang lagi ya. Kecuali kalau mau kita sisakan sedikit. Untuk apa? Nanti kan ininya mau diganti ya. Kalau enggak apa-apa ya, dibuang. Tuh lihat ya. Kemudian kita tarik aja tuh, masih ada kan yang di needle. Ini nggak boleh kayak gini ya, harus nutupnya juga. Kemudian sesudah itu ini dibuang, kita ganti ya. Nah, ini kita keluarkan ya. Sesudah itu
sudah diukur suhunya, kemudian sudah diberikan es batu di sini, ya, needle sudah ganti. Ibu, kita akan lakukan sekarang ya. Ini ya. Kemudian dekatkan alat, boleh bengkok, ya. Kemudian kita akan lakukan kalian sambil duduk ya, nanti ke pasien juga, cari kursi dekat pasien. Karena apa? Biar kitanya nggak capek. Kalau misal capek, kita juga untuk mencari ininya susah gitu ya, arterinya susah karena aduh capek, jadi nggak fokus gitu ya. Dicari di radialis, ya. Begitu sudah dapat, Ibu, saya akan ininya di tangan ya Bu ya, di radialis. Nah, kalau Anda mengambil yang radialis, Anda harus tahu dulu kolateral di pasien ini bagus, ya. Caranya dengan apa? Dengan Allen test. Kenapa? Kalau misal kalau kolateralnya nggak bagus, yang terjadi adalah nanti kondisi Anda mengambil darah di radialis, ya, kemudian ada stolsel tuh yang masuk ke situ, dia akan menyumbat aliran darah ke bawah. Udah mah nggak bagus kolateralnya gitu ya, terus udah gitu kesumbat sama stolsel, ya. Ini nanti akan menyebabkan tangannya nekrosis, bisa sampai di amputasi, ya. Sehingga kita harus melakukan Allen test, ya. Caranya gimana? Caranya radialis dan ulnar, ya, kita tekan, ya, selama beberapa lama, kemudian kelihatan di sini akan putih, pucat, ya. Nah, begitu selesai, coba Anda buka. Iya, nanti Ya. langsung merah. Nah, kalau misal coba ke tangan Tekan, teman-temannya, Tekan yang kencang. Ditekan kencang Bu. iya, Gini Sampai merah, sampai putih. masih belum ya Bu ya? Ini mau pucat, buka, lihat jarinya. Nanti teh merahnya langsung gitu ya. Coba Bu, di tangan aku Bu. Ini ya, Lihat. Oh iya putih-putih. Langsung pada merah semua nanti. iya. Kalau kembalinya cepat berarti itu bagus, ya, ya. Nah, berarti ketika kembalinya cepat itu bagus, ya. Kemudian Anda Kalau lama gimana Bu? Jadi nggak usah aja. kalau lama nggak usah, berarti nggak boleh dilakukan di situ, ya. Pindah lagi di Pindah area ke atas, ya, atau femoral. sama juga mengeceknya di Nggak usah, kalau di atas itu nggak usah, jadi khusus untuk di radialis doang. ya. Nah, sesudah itu kemudian ini ya, lupa. Kemudian ini kita posisikan, ya, kita raba, ya, nadinya, kemudian kita tusukkan di tengah-tengah ya. Kalau enggak boleh satu juga, ya, ditusukkan 45, ya, ke dalam, pelan-pelan aja karena memang tipis gitu ya. 45 sampai 60, bahkan sebenarnya di 30 juga bisa karena ini tipis banget gitu kan. Nah, nanti begitu Anda harus menghayal ya. Dalam artian menghayal itu arteri itu nggak keraba. Arteri itu
nggak terlihat, ya, sehingga kalau saya ininya ini ada di sekitar mana ya, ada di tengah kah, di pinggir kah gitu. Saya suka ininya ke tengah, berarti nanti saya agak nusuknya ke tengah buku jari saya kan, ya. Nah kalau misal pas di arteri, dia akan ngangkat sendiri, ya. Si jarum suntiknya langsung Iya. gitu. Iya, ngangkat sendiri pelan-pelan kok. Iya. Ya. Dia akan ngangkat sendiri. Kita nggak usah Ada dorongan. dari dorongan. Karena apa? Karena arteri itu tekanannya lebih tinggi. Makanya kenapa ketika seseorang kena arteri, dia akan berdarah terus-menerus. Ya. Iya, yang bunuh diri itu karena arterinya, bukan venanya. Kalau arteri itu darahnya nyembur terus-menerus. Kalau vena kan mengalir sedikit-sedikit gitu ya. Oke, nah ini dia nanti akan naik sendiri, ya. Kalau sudah dapat, kemudian sampai 1 cc ya, harus penuh ya, sampai segini ya. Naik sendiri, ya. Meskipun ada kadang-kadang yang kita stimulus dulu, diangkat dulu sepetnya dikit, sesudah itu naik sendiri. Ya, ciri bahwa Anda sudah betul mengambil darah arteri, warna darahnya itu pink. Kalau darah yang vena itu kan merahnya merah pekat ya, kehitaman ya. Karena kalau arteri karena kandungannya banyak oksigen jadi pink, ya. Kemudian diambil, nah dikaretin ya. Kalau yang besar itu nih ya, Kenapa Bu dibengkokin biar nggak ada udara. Oh, iya. Ya sebenarnya cukup karet juga nggak apa-apa gitu ya, cuman biar tambah tidak ada udara kedap, dibengkokin ya. Nah kalau Anda sudah nyiapin ini bisa. Ini kenapa saya pakai tangan satu, karena dia harus didep. Kan tadi tekanannya teanu tingginya, jadi kalau misal nggak didep perdarahan bahkan bisa bengkak di sini ya. Ada perdarahannya di dalam, intrakutan, intrasubkutan gitu ya. Nah, ini dimasukkan ke sini. Ya. Kita tunggu berapa menit? 10 sampai 15 ya menit. Iya, 10 sampai 15 Ya. menit. Ya, jangan biasanya juga enggak, tetap harus didep ya. Kemudian sesudah 10 sampai 15 menit kemudian kita lihat, oh enggak ada, udah 10 sampai 15 ya, bukan karena enggak adanya. Kemudian kita ya sama di sini juga tindakannya kayak tadi ya. Sama di sini juga tindakannya ya. Kita cari, kemudian oh ini di tengah-tengah sini nih, berarti nusuknya ke sana gitu ya. Oke, berapa di situ tipis, jadi sedikit aja. Kalau misal sudah menemukan dek ini nanti ada darahnya tuh naik ya, kayak itu gitu ya, berarti Anda sudah dapat, udah stop, jangan diterusin lagi ke dalam ya. Oke, nah sekarang kalau di femoral itu seperti apa? Sama tindakannya, cuman ya ini juga sama ya, yang tadi ya, kasih heparin dulu ya. Kalau misal ini sudah pakai heparin, di femoral usahakan sepetnya yang 23 ya, needle-nya yang 23 ya, 3 cc. Nah kalau ini posisinya sama,
di selangkangan. Nanti kalian kalau mandi kalau apa dibuka ya. Nah, ibu suka kayak gini kalau di sana kan berarti ke arah sana ya, ke atas kan, ke jantung. Ibu suka kayak gini. Terus nanti kita ini di mana ya? Di tengah-tengah kita kah? Makanya kalian nggak usah cepet-cepet gitu kalau ngelakuin AGD, karena mainnya main feeling ya. Dan itu tadi ketika misal di tangan, ibu suka duduk, ambil duduk ya, karena kita nggak bisa cepat-cepat kan. Kemudian oh ini ada di tengah-tengah ya, di tengah-tengah sini, berarti di antara itu nah tusukan. Kalau yang ini 90 derajat ya, 90 derajat. Kemudian sejauh mana Bu? Pelan-pelan masukin ya kedalamannya. Begitu sudah kedalamannya, kemudian nanti di sini terlihat kalau sudah masuk ke arteri terlihat akan dut-dutan gini ya, dan dia akan naik sendiri ya. Sehingga kalau kalian AGD tapi harus dinaikinnya sama kita semua, berarti ada apalagi darahnya merah kehitaman gitu ya, merah darah, berarti kemungkinan vena. Jadi harus ulang lagi Bu. Harus ulang lagi sampai ya itu kalau kita yakin mah ya. Nah sesudah itu kemudian sama masukin lagi ke sini ya. Kalau ini sampai 2 cc ya. Kemudian kita masukin ke kertasnya, ini tetap di dep, apalagi di sini besar kan ya, di sini besar, jadi di depnya benar harus 10 sampai 15. Jangan sampai baru 5 menit udah nggak keluar kok Bu, tapi ternyata kita balut masih keluar, nanti banyak yang kejadian kayak gitu ya. Jadi tetap 10 sampai 15, kalau bisa main pakai satu tangan, kalau enggak ya udah nunggu aja, yang penting udah dimasukin ke es ya. Oke, itu. Kemudian ada lagi sekarang tuh ada yang spet khusus. Jadi spet khusus tuh gimana? Dia nggak perlu pakai heparin ya. Jadi udah bakal cair gitu Bu. Udah, iya, udah ada antikoagulannya. Dibuka ya Bu Hera ya. Squidnya Bu. Iya. Ya. Kemudian yang ini jangan dimasukkan. Ketika ada ini, oh ya udah biarin. Ya. Jangan dikeluarin udaranya. Ini berarti langsung ya. Ya langsung masuk kan? Dia nanti akan keluar sendiri. Kemudian sesudah itu sama ujungnya ya. Ininya apa? Murah nggak? Berapa ini? Oh, tetap ya. Keuntungannya apa? Kita nggak usah diheparinkan, ya. Itu ya. Oke, jangan lupa one hand ya. Oke. Alhamdulillah sudah selesai Ibu. Sakit ya Bu, mohon maaf ya Bu ya, karena memang harus diperiksa untuk melihat Ibu soalnya tampak sesak. Baik, dari sini ada yang mau ditanyakan Ibu? Tidak ada. Kalau tidak ada saya kembali ke nurse station. Nanti ini saya ke lab dulu ya Bu ya. Kalau ada hasilnya nanti Ibu kita kasih tahu dengan segera ya. Kalau Ibu perlu apa-apa silahkan pencet bel ya. Nanti jam 12 saya kesini lagi untuk memberikan obat ya. Baik Ibu, terima kasih.
saya pamit keluar. Seperti biasa evaluasi apa yang dievaluasi, nanti hasil Iya, akhirnya tadi Bu. Dokumentasi. ya, cuci tangan, Iya, respon. tadi ya, Iya, tadi. udah include ya, cuci tangan.